Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlakul Akbar dari kelas 2F dengan NIM 2423210222. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari matkul atau mata kuliah Al-Quran Hadis. Oke, di sini saya akan menjawab dari 4 pertanyaan yang telah diberikan. 1. Menurut saudara, bagaimana implementasi kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Jelaskan dengan alasan. Jawabannya adalah membaca dan memahami Al-Quran. Implementasinya berupa membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa ayat, mempelajari tafsir Al-Quran dari sumber-sumber yang terpercaya, merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Alasan dari poin-poin tersebut adalah Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi umat Islam. Dengan membaca dan mengetahui ajaran-ajaran Allah dan menerapkannya dalam kehidupan dapat meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan. Poin yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Implementasinya berupa menggunakan Al-Quran sebagai dasar pengambilan keputusan, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam berinteraksi kepada orang lain, menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran. Alasannya adalah Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap dan sempurna. Di dalamnya terdapat aspek kehidupan, contohnya ibadah, muamalah, memberikan petunjuk kehidupan, dan terdapat banyak pembahasan mengenai akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam ibadah. Implementasinya adalah melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Membaca Al-Quran saat sholat. Alasannya adalah ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamalkannya. Dengan mengamalkan Al-Quran, umat Islam akan damai dan penuh berkah. 2. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran, mulai dari proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Kedua, proses pewahyuannya hingga penghimpunannya terdapat banyak pembelajaran. Salah satunya adalah kesabaran dan ketekunan. Alasannya berupa karena Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, mengajarkan bahwa perubahan pertumbuhan spiritual memerlukan waktu. Al-Quran juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Yang kedua, keautentikan Al-Quran. Alasannya adalah metode penghimpunan yang cermat dengan membandingkan kalimat dan tulisan menjamin keaslian Al-Quran. Tradisi penghafalan yang kuat di kalangan sahabat turun-temurun terjaga keutuhan teks. Pentingnya hafalan. Yang ketiga, alasannya adalah di masa awal Islam, hafalan adalah cara utama untuk menjaga dan menyebarkan Al-Quran, menunjukkan nilai tradisi lisan dalam penafsiran ilmu. Yang keempat, persatuan umat. Alasannya, penghimpunan Al-Quran melibatkan kerjasama banyak pihak, menunjukkan pentingnya persatuan umat. Yang keempat, proses pewahyuan Al-Quran. Alasannya adalah Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Ketiga, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Dan apa pendapat saudara tentang pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawab dengan alasan. Jawaban yang ketiga adalah Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah yang diberikan untuk petunjuk hidup bagi umat Islam. Pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu sangat relevan, karena mengikuti ajaran Al-Quran akan membawa kemudahan dan menghadapi masalah duniawi dan ukhrawi. Meskipun ujian tetap ada, Allah akan memberikan petunjuk dan kemudahan bagi orang yang taat, karena Al-Quran mengajarkan cara hidup yang benar dan solusi bagi setiap permasalahan. Keempat, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan. Jawaban nomor 4. Metode penafsiran Al-Quran meliputi tafsir
bil ma'ruf berdasarkan riwayat, tafsir bil ra'yi menggunakan akal, tafsir ilmiah mengaitkan dengan ilmu pengetahuan, dan tafsir al-lughat berfokus pada bahasa. Praktek penafsiran Al-Quran mencakup pemahaman konteks merujuk pada hadis, menafsirkan ayat secara holistik, serta menggunakan ijma' dan qiyas dalam hal yang tidak dijelaskan secara langsung. Penafsiran yang tepat penting untuk memastikan umat Islam memahami wahyu dengan benar dan relevan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih telah menonton tayangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.